Businessman Opinion. Terdakwa kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara. Ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Begitu juga terdakwa lainnya Helena Lim divonis 5 tahun penjara, juga jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Menurut para hakim yang memutus vonis itu, hal yang meringankan hukuman keduanya adalah berlaku sopan, belum pernah dipidana, dan menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana komentar Anda mengenai vonis ringan kedua terdakwa korupsi timah yang berpotensi merugikan negara 300 triliun rupiah ini? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Jadi sebenarnya kalau menurut para pihak yang menangani kasus ini, kerugian negara ini bukan sekedar kerugian dari sisi perekonomian, Mbak Nina, tapi sudah kerugian keuangan negara. Artinya angka-angka yang ditampilkan itu ya sekitar 300 triliun itu sudah merupakan angka kerugian negara. Bukan angka perekonomian negara yang mungkin masih ditaksir-taksir atau seperti apa. Nah, itu menurut para pihak yang telah menangani kasus ini ya. Baik itu dari pihak kejaksaan maupun hakim yang memutuskan. Nah, sayangnya kalau kita lihat dari sikap dari pemerintah sendiri ya, dalam hal ini khususnya Pak Prabowo, itu terkesan beliau lebih bermain retorika saja ya. Terbukti kemarin ketika menyatakan bahwa harusnya korupsi itu dihukum 50 tahun penjara gitu loh. Nah, padahal dalam tatanan hukum kita nggak ada itu 50 tahun penjara. Yang ada hukuman maksimal itu adalah 20 tahun penjara atau hukuman mati gitu kan. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo mengatakan begitu, kita jadi ragu-ragu. Jangan-jangan Pak Prabowo ini tidak terlalu concern dengan masalah ini gitu loh. Lah, padahal kerugiannya sebegitu besarnya, dan ini bisa menjadi korupsi dengan jumlah yang paling terbesar di dunia, Mbak Nina. Belum ada, atau di Asia lah paling tidak. Belum ada. Cina yang sudah sekian banyak menghukum koruptor, belum menghukum mati korup, itu belum sampai ada yang jumlahnya sampai sekian itu gitu loh. Nah, kalau di Indonesia kemudian hanya dihukum 6,5, apa kata dunia ini gitu loh. Nah, yang kedua bahwa saya menduga bahwa ini ada upaya politik ya yang sedang dimainkan ya. Bahwa komoditas nikel itu menjadi komoditas yang mulai menarik ya. Tadi berita yang Mbak Nina sampaikan, pemerintah akan mengoptimalkan ketika mulai menyadari bahwa potensi nikel kita memang luar biasa. Nah, sementara para pihak yang melakukan penambangan ini adalah orang-orang yang secara tradisional menambang nikel. Mereka dapat peruntungan ketika nikel itu masih belum menjadi primadona. Nah, ketika mulai ada menjadi sesuatu yang lebih berharga, orang-orang yang tadinya tidak melirik ini punya keinginan untuk melakukan itu, sehingga orang-orang yang lama akan diganti dengan orang-orang baru dengan cara-cara yang semacam ini. Tentu saja kalau masalah politik kemudian dipadu dengan masalah hukum yang beginian ini, kita khawatir bangsa kita tidak akan begitu-begitu saja. Kekuasaan ganti orang lagi yang menguasai orang-orang lain lagi, sehingga yang terjadi adalah barang-barang komoditas kita atau sumber daya alam kita akan jatuh pada orang-orang yang tidak tepat, pada pihak-pihak yang tidak tepat. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya, sehingga pihak-pihak yang memanfaatkan sumber daya ini yang menjadi diuntungkan. Kalau dari sekian jumlahnya itu, Mbak Ina, coba siapa yang diuntungkan dalam ini? Nikel yang sebanyak itu larinya kemana itu? Nah, ini yang juga harus menjadi pertanyaan. Kalau kita hanya fokus pada prosesnya, sementara bahan yang menjadi sengketa itu tidak perhatikan, ini nanti yang beruntung adalah orang-orang yang memanfaatkan momen-momen ini untuk kepentingan politik mereka sendiri. Ini yang kita khawatirkan. Jadi menurut saya, hal yang meringankan menurut hakim itu sebenarnya Harvey Muiz bukan aktor utama. Saya yakin hakim tahu siapa aktor utamanya. Harvey Muiz itu dipakai jadi bemper. Jadi hukumannya pun sebenarnya kalau ditanya berat nggak? Lumayan berat. Karena hakim tahu di belakang Harvey Muiz itu ada. Siapa dia? Katakanlah namanya untouchable lah itu.
Jadi untouchable itulah yang tidak bisa dihukum. Jadi yang dikenakan adalah Harvey Muiz, karena seorang Harvey Muiz tidak akan mungkin bisa jalanin korupsi sampai sebegitu besar, meskipun nominalnya bukan 300 triliun, tetapi triliunan. Tetapi seorang Harvey Muiz rasa-rasanya nggak mungkin bisa melakukan itu sendiri. Menurut saya sih begitu. Itu yang tuh duitnya akhirnya buat pemerintah apa bukan ya? Kalau buat pemerintah berarti kita nggak dikenakan pajak lagi dong, usia tuh banyak duitnya begitu. Kemanain duitnya? Buat pribadi apa gimana? Nggak mungkin segitu banyak terpakai, ya itu alasan apa namanya kuno gitu. Kalau soal dia karena sopan mah, sopan kalau hati jahat buat apaan? Sopan palsu. Iya, terus saya ngomongin Tony sih benar juga kali kayak gitu. Cuman duitnya kan kalau ada di tangan pemerintah, mestinya pajak nggak dinaik-naikin lagi. Ya Pak, makasih ya. Menurut saya ini vonis 6,5 tahun buat korupsi 300 miliar Harvey Muiz dan kawan-kawan, karena ada kawan-kawannya termasuk mantan direktur PT Timah kalau tidak salah ya. Itu kemungkinan denda 210 miliar dan denda 210 miliar kemungkinan itu terlalu kecil atau terlalu ringan bagi mereka ya. Karena dengan 300 triliun rupiah misalnya dibagi 5 orang, masing-masing kan dapat 60 T sebetulnya. Jadi kita tahu apartemen Pakubuwono yang katanya dulu sempat dimiliki oleh Harvey Muiz, satu apartemen bukan satu unit, itu per satu unitnya MM-an. Dia ribuan unit, ya 5 T lah gitu ya. Karena emang di Pakubuwono itu kan dekat Blok M, mahal sekali harganya tanahnya. Itu baru apartemen, belum apa jet pribadi, pesawat, lalu apa lagi, mobilnya itu kan kelas-kelas atas koleksi mobilnya. Lalu apa, waktu masih pacaran dengan Dewi Sandra itu sudah mulai beri-beri sesuatu sebetulnya, kalau nggak diminta sekalipun udah sok-sok ngasih-ngasih ke Dewi Sandra. Dan itu bukan nilai yang kecil, tas-tasnya itu yang ratusan juta, tasnya ada ratusan, itu kan semasa pacaran dikasihnya dan setelah menikah. Jadi kalau ada perjanjian pemisahan harta, itu bisa benar waktu masih pacaran, pemisahan harta waktu mau menikah atau menikah. Jadi atas ada Dewi sendiri atau yang Muiz sendiri harus diperiksa sebelum dia menikah, waktu PDKT atau pacaran. Sampai pun dia suka royal ke kekasihnya, atau baru PDKT aja udah suka royal. Ya, kalau ngasih duit nggak tanggung-tanggung. Lalu pura-pura nyumbang-nyumbang ke sana sini, kan Sandra Dewi pernah bicara, pernah nyumbang-nyumbang nggak tanggung-tanggung ke sana sini. Ya duit rakyat, uang rakyat pajak jelas aja nggak tanggung-tanggung itu ya. Ketahuannya belakangan. Lalu kenapa begitu di pengadilan dia acting? Saya dipitnah oleh aparat penegak hukum yang tukang fitnah, juga masyarakat yang fitnah saya, papa dipitnah, ngomong kepada anak-anaknya, padahal sebetulnya dia nggak dipitnah, emang dasar koruptor ya, maling aja gitu ya. Jadi ya gitulah, dia acting karena tahu bakalan dihukum ringan, Rata-rata semua koruptor oknum itu kalau udah di pengadilan acting. Bahkan kasus yang lain-lain juga kalau dia orang di atas acting tuh di pengadilan, karena tahu bakal menang di pengadilan, kemudian seperti itu. Dan ini ciri khas pengadilan kita, memang tajamnya ke rakyat bawah, tumpul ke rakyat atas. Dan itu ada sih sedikit yang jujur, ada adil, ada, tapi sedikit. Kebanyakan yang tipe-tipe pilih kasih itu pengadilan hasilnya. Maka yang nilainya di pengadilan putusan hakim dinyatakan bersalah, padahal nilai sejatinya faktanya dia orang benar, akhirnya jadi begitu. Yang dinyatakan di pengadilan benar, kemungkinan fakta benarnya dia salah, akhirnya jadi begitu. Kalau penegakan hukum pilih kasih, jadi nggak sesuai dengan yang kejadian nyata faktanya. Itulah bahayanya pengadilan yang pilih kasih dan aparatnya kemungkinan oknum ya. Nah, kalau seperti ini terus, ini tentu rakyat banyak yang tidak percaya lagi sama aparat penegak hukum. Distrust itu, tidak percaya rakyat itu meningkat. Ujung-ujungnya main hakim sendiri jika ada kasus. Lagi pula kan kita tahu PHK massal terus terjadi kan, pengangguran banyak. Itu dengan sendirinya otomatis angka kriminalitas meningkat. Sekarang coba Mas perhatikan, tawuran di mana-mana. Kemarin tahun baru ada tawuran loh. Lalu sebelum-sebelumnya juga warga, pelajar, begal makin banyak Mas. Narkoba, penjata itu merajalela bandaranya sana buahnya. Minuman keras, judi.
begal sampai maling itu banyak sekarang, Mas. Ngutil-ngutil di toko atau supermarket itu bertambah. Dengan kata lain, angka kriminalitas meningkat. Inilah kalau negara kita penegakan hukumnya pilih kasih rata-rata, tidak semua. Lalu apa? PHK massa terus terjadi, jadi pengangguran banyak. Kalau ini semua tidak diatasi, ya ini kasus kemungkinan akan berlanjut lagi. Kita berharap semua pemerintahan presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang menginginkan pemerintahan bersih dari korupsi, jujur, mudah-mudahan tercapai. Jadi bukan hanya omong-omong ya, tapi juga kinerjanya harus fakta, bukti real yang rakyat butuhkan. Bukan omong-omongnya, pidatonya yang berganti-ganti itu, yang berubah-ubah itu. Kita butuh bukti nyata, mudah-mudahan tercapai. Santai-santai bermain-main catur. Cakep. Negara kita penegak hukum, ada yang bisa diatur. Kalau aku besok kena hukum, besok aku ke sono naik bajai, pakai celana rombeng, nangis, langsung bebas kan. Ya dong, kesian deh lo katanya, udah lo masuk sidang deh. Ya gitulah manusia, Ben. Di Amerika ya sama, Ben. Ikan laut jauh besar, maka ikan kecil. Sama negara suci Israel, mana yang benar kan? Nah itulah. Maka aku tuh dewasa pikir, ya sebenarnya hukum kita bukan sekarang, Ben. Dari zaman udah lama ya sama, Ben. Oke. Coba sekarang kan saat kita punya kayak gitu Vira kan, banyak ketidakadilan ditutup kok. Iya. Seperti masalah-masalah partai-partai yang dilarang tuh kan nggak tahu mana yang benar nih, Ben. Ya gitulah manusia, Ben. Ya, saya pikir memang prihatin ya, dan ini harus dialamatkan ke Kementerian Kehakiman atau Menkumham. Iya. Bagaimana itu peran diklatnya itu, pendidikan dan latihan hakim. Memang hakim itu punya kewenangan dan keindependenan hakim, tetapi jangan sampai hakim yang ada itu, paling tidak yang kita lihat dalam kasus Harvey, itu seperti tidak punya sensitivitas. Iya. Atas keadilan yang diharapkan masyarakat. Jangan sampai dia mungkin sudah cukup berpuluh tahun jadi hakim, tapi hati nuraninya tidak terasa. Nah ini kan harus dilihat dari sisi bagaimana Kemenkumham membuat lembaga pendidikan dan latihannya itu, yang diajarin itu apa, supaya fungsi teks KUHP, KUHAP, Perdata itu put into the context, yaitu rasa keadilan di masyarakat. Kalau kita lihat bahkan secara etis, bagaimana ketika putusan dijatuhkan, berpelukan para tersangka ini, kemudian si hakim juga ikut tersenyum. Apa karena kejiwaannya ini praduga saya ya, tapi harus dicek, ini sangat subjektif. Apakah si hakim ini kejiwaannya tidak matang, atau memang ada bakat untuk terbawa suasana, berarti kan psikologisnya nggak kuat. Karena kan yang diwakili oleh hakim dengan palu dan seragamnya itu adalah keadilan. Dia sedang tidak berpihak kepada tersangka, ataupun tidak berpihak juga pada tekanan masyarakat. Jadi yang dia berpihak adalah pada keadilan. Bagaimana mungkin dia bisa tersenyum seolah-olah itu syuting sinetron ketika si Sandra Dewi dan Harvey berpelukan? Itu menunjukkan sebuah psikologis yang tidak begitu kuat. Nah, oleh karena itu saya pikir seperti perintah Presiden itu, jaksa harus segera melayangkan banding, dan akan diajukan kembali ke pengadilan yang lebih tinggi di atasnya. Tetapi ini jangan sampai lagi terjadi di hakim-hakim yang lain. Kalau memang mereka ini harus perlu dites psikologis tiap tahun, para hakim ini ya dites saja dengan output, apakah mereka terlibat korupsi, atau kejiwaannya belum matang, atau pengen membantu teman dan sebagainya, yang akhirnya membuat keadilan itu seperti dagelan. Iya, ini saya bingung yang kena Antam tuh, Krejeri Surabaya kan 16 tahun atau 15 tahun tuh. Ya, ini cuma itu ini berapa triliun gitu ya, dampak kerusakannya gitu loh. Masa cuma berapa tahun, 6 tahun sih gitu loh. Itu dampak kerusakan kita lihat di, ada yang saya kenal ya, yang di Belitung atau Bangkai ya, ada penambangan itu masyarakat sekitar itu giginya pada copot-copot tuh, banyak yang copot. Ya kan, daerah airnya itu tercemar. Itu dampak ke mereka itu besar. Kalau di Amerika tuh udah bisa dituntut, udah bisa
satu orang bisa dapat $1 juta dulu ya. Ada satu kasus saya lupa. Kalau yang ini kayaknya gimana ya, kita jangan berpikir kayak kita kan nggak kena gitu loh. Dia nggak ngambil duit kita. Ya tapi kan dampaknya nggak langsung gitu loh, korupsi itu loh. Yang banyak program pemerintah yang nggak ada duit sekarang kan. Karena harusnya dapat pajak dari itu, dia nggak bayar pajak. Nah, kalau dapat pajak kan bisa buat biayain banyak program gitu. Jadi jangan berpikir yang penting duit saya nggak kena nggak apa-apa. Nggak begitu. Ini secara langsung kena semuanya gitu loh. Yang membutuhkan harusnya dapat, nggak dapat. Gitu Bang Benny. Hari ini hari Kamis, kalau besok hari Jumat. Jadi koruptor jangan nangis. Nanti kalau dibanding pasti dihukum berat. Cakep. Mudah-mudahan KY undang-undangnya bisa diperkuat lagi. KY bukan hanya untuk ngurusi etiknya Pak Hakim, tapi KY bisa taringnya itu bisa kuat gitu loh Mas Beni. Undang-undangnya bisa diperbaiki lagi, diperbagus lagi untuk supaya tidak ada hakim yang nggak adil. KY bisa menghakimi hakim gitu loh Mas Beni. Nggak hakim biar tahu ada KY, ada pengawasnya begitu Mas Beni. Sedangkan saya juga setuju apa yang disampaikan atasannya itu loh Mas Beni. Ini loh, apa yang nyaman di otaknya itu loh Mas Beni. I see. Kalau yang dihukum itu kan baru yang kecil-kecil aja Mas Beni. Yang di lokasi barang kan juga nggak ada ininya. Nggak ada nggak ada yang dilaporkan kan. Kayak misalnya kayak bupati, camat, gubernur, atau atasnya lagi kan mungkin ada moral cuma itu aja. Mudah-mudahan Mas Beni nanti kan banding. Mudah-mudahan para koruptornya dihukum berat. Terima kasih. Sepertinya saya penasaran ini lama-lama bosan juga ya dengerin korupsi. Dengerin Pak FM, pendengar-pendengarnya curhat gitu ya, menyampaikan keluhan-keluhan gitu. Padahal kan berita kan udah jelas, gajinya hakim aja tuh Pak BG kita gajinya mau dinaikin. Ya logikanya sederhana aja lah. Ya kita anggapnya pikiran paling orang bodoh lah, ini mah ada transaksional. Iya. Ya toh tadi kan juga ada penelpon perusahaannya benar di masyarakat Bangka Belitung itu giginya ompong-ompong. Potensi kerusakannya memang besar gitu loh. Terus PT Timah itu sebagai salah satu BUMN juga jadi kurang memberikan kontribusi buat kemajuan bangsa gitu loh. Misal minimal lah di provinsi Babel itulah ya, di provinsi Babel Bangka Belitung itu perkembangan pembangunannya susah, banyak anak mudanya merantau ke Jakarta atau ke kota-kota lain mencari pekerjaan karena nggak ada pekerjaan di sana gitu Pak. Iya, jadi kalau sekarang kita bisanya cuma ya nyalain hakim gitu ya. Ya udah jelas lah, itu kan seperti yang dibilang sebelum-sebelumnya bahwa memang hukum di sini bisa dibeli lah, bisa dinegosiasi kalau kita mau ngomong secara vulgar kan kenyataannya begitu. Kita mau jadi Indonesia emas, tapi yang ada malah semangatnya jadi Indonesia lemas. Kita teriak-teriak ini gimana hakim kok cuma 6,5 tahun gitu loh. Padahal hakimnya juga tahu yang gua jatuhin hukuman itu Harvey itu kasihan deh. Itu kan cuma maklar ya, bukan maklar lah, karyawan kan. Sebenarnya persoalan kita kan ini biangnya kan belum ketahuan. Orang dari PT Timahnya aja beritanya masih ketutup yang Harvey Muiz tok. Tapi gini bro, tahu nggak ya? Itu kita satu perusahaannya, bagian yang berhubungan dengan accounting itu karyawannya, petugasnya, sampai manajernya, itu mereka bisa terjerat apabila membuat catatan atau pembukuan yang tidak nyata loh. Sebelum sampai ownernya kena, mereka kena dulu. Itu ada aturannya. Kalau saya nggak salah itu ada undang-undangnya.
Jadi memang Harvey Muiz ini ketiban apesnya karena kebetulan istri dia juga selebriti ya. Jadi yang difokuskan berita dia terus 300 triliun padahal nyatanya kan nggak begitu besar. 300 triliun itu kan hitung-hitungan kerugian keseluruhan itu kan belum nyata punya yang akan terjadi. Jadi Harvey Muiz itu adalah semacam hanya di bawahnya kambing hitam lah, mungkin dia belum sampai hitam lah, kambing abu-abu kasihan. Ya kan? Nah ini persoalan ini kan sesungguhnya siapa? Kan masih ada beberapa nama yang nggak kesentuh. Iya. Ya kan? Ini yang harus dibongkar. Dan seorang Prabowo mengatakan 50 tahun penjara atau apapun, saya pikir juga nggak sepantasnya. Nah beliau itu kan bisa untuk yang sering kita katakan itu RUU mengenai perampasan aset. Lah kalau beliau serius, Partai Gerindra kan suara cukup banyak. Betul. Kim Plus ya kan cukup banyak. Kalau PDIP nggak mau ikut teken undang-undang itu, saya pikir mereka cukup di DPR RI. Betul. Iya kan, ini kan keseriusan. Kalau ternyata partai nggak mau, Gerindra nggak cukup, apakah beliau berani mengeluarkan Perpu? Ya kita lihatlah. Kan beliau masih mengatakan ada 6 bulan. Ini kan baru jalan 2 bulan lebih. Kita dukung Pak Prabowo untuk menegakkan hukum di Indonesia yang sudah acak-acakan gitu loh bro. Setuju. Mudah-mudahan karena saya pikir juga nggak mungkin korupsi atau kriminal itu hilang sama sekali. Yang kita perlukan itu kan terjadi perbaikan. Terjadi perbaikan yang diperlukan kan. Dan untuk perbaikannya itu kan hukum diperlukan untuk ditegakkan. Aturan undang-undang yang memiskinkan itu harus ditegakkan. Mungkin ya Harvey Muiz ini termasuk apesnya. Salah satu contoh yang harta dia diambil. Tetapi lebih penting lagi di balik itu, yang lebih berperan pentingnya itu harus dibongkar. Ya kan? Ini yang lebih penting. Jadi kita setiap kali berbicara, walaupun kita sepertinya berkoar-koar, tetapi saya pikir ada baik karena PAS FN kan sudah menyediakan saluran. Setuju. Untuk kita bicara. Kita juga terima kasih ya. Jadi terhadap hal ini, ayo kita tetap bersuara dan kita berharap pemerintahan baru ini di samping memakmurkan rakyat, hukum itu perlu ditegakkan. Jangan mempunyai pemikiran seolah-olah PPN 12% sudah bagus, tidak full, PPNBM aja naik. Masyarakat juga oke, gembira, tetapi bukan itu aja. Kita perlu sampai anak cucu kita, bro, itu mempunyai tingkat disiplin yang semakin tinggi. Setuju. Itu yang perlu masa depan mereka, karena negara ini bukan hari ini dan besok. Dan negara-negara lain semuanya juga ingin semakin baik. Kita kalau nggak maju, negara lain maju, artinya kita mundur ya bro. Nah itu kira-kira. Jadi ya tetap kita bersuara lah. Mudah-mudahan akan lebih baik Indonesia menyongsong 2045 Indonesia emas ya bro ya. Amin. Pak Heri tadi bilang si Muiz itu kan cuma sebagian dari itu ya, dari yang korupsi. Betul. Dan harus dibongkar semuanya. Apapun tetap dia palingnya dapat triliunan lah. Nggak mungkin cuma jutaan atau karena saya bukan orang hukum, jadi saat mungkin ya ini perkiraan saya itu mungkin pengacara yang jago membela kasus ini, atau mungkin ada sesuatu dalam keputusan ini. Nah kalau Pak Prabowo bilang kalau bisa 50 tahun ya memang itu sangat menyenangkan, menghibur buat rakyat. Tapi kan tuntutannya 12 tahun, masa mau difonis 50 tahun ya masuk akal. Nah tentunya tuntutannya juga terlalu murah kalau 12 tahun. Kan hakim paling kan patokannya dari tuntutan. Betul. Ada yang korupsi berapa tuh yang 22 triliun hukumannya 20 tahun. Nah itu kan karena tuntutannya ya tinggi. Terus uang 300 triliun itu kalau dibagi-bagi itu buat makan siang gratis ya Bung Ber. Seluruh Indonesia makan Pak. Anggaran 4 tahun itu. 71 triliun kali 4 kan cuma 284, masih lebih.
kalau buat stadion kayak JIS itu dapat 600 stadion. Kan luar biasa itu. Nah, sekarang kalau kita ribut itu kayaknya KPK kan tenang aja, nggak ada suaranya. Kalau tadi di Kejaksaan Agung udah diumumin tadi prestasinya luar biasa. Nah, sekarang KPK tuh nguber-nguber yang 600 juta, suap 600 juta. Itu BG-nya luar biasa, seluruh dunia tahu. Nah, sekarang 600 juta kalau sampai diadili mau dihukum berapa tahun? Kalau 300 triliun 6,5 tahun. Nah, kalau yang 600 juta berapa? 2 hari, 3 hari? Banyak nggak itu kan? Ya sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Dengan effortnya Pak ya? Iya, itu luar biasa. Kalau orang yang hatinya baik, nggak begitu merugikan negara. Masa korupsi berapa jumlahnya begitu tinggi, hukumnya ringan. Yang hukum itu tuh yang nyolong ayam segala apa tuh hukumnya berapa? Nggak boleh begitu, harus kasih tegas dan jelas hukumannya. Itu harus bukannya memajukan negara, malah bikin negara rugi sebegitu banyak. Nanti orang contohin dong, kerja gaji kecil buat apa, mendingan jadi pejabat jadi korupsi. Jadi kaya dong begitu. Hukum cuma 6 tahun. Nanti duit masih ada, nyata semua dia masukin yang kelihatan. Ada juga di tempat yang lain. Nggak bisa begitu dong, harus tegas dan jelas. Kayak di RRC begitu, udah hukumnya ditembak mati aja, dimiskinkan aja masih berani, apalagi yang ini kalau gampang enteng semua tergiur dah kayak begitu. Kalau hatinya nggak ada Tuhan, kalau ada Tuhan tuh memajukan negara, membangkitkan negara ini menjadi cerdas, menjadi bagus gitu negaranya, bukan begitu merugikan negara gitu aja Bu. Masa ente kasus politik kayak begini ya, buat aneh kalau menurut opini aneh ini kan politik ya. Ya kan, lo kan nggak bisa tendang orang begitu aja, ngambil izin tambangnya terus kasih ke orang lain kan. Ya kira-kira begitulah. Udah bisa disimpulkan lah kan. Ya lo harus tersangkakan dia, nanti cabut izin tambangnya, baru kasih izin tambangnya ke orang lain. Kecuali dia punya izin tambangnya kecuali dia udah punya persetujuan nih Pak, saya kasih izin tambang. Ya kelar kali lah ya, begitulah ya. Nggak usah pusing-pusing, ini juga udah kayak main-mainan. Kayak main-mainan nggak coba anda pikir, ya kan? Lalu perampasan aset, perampasan buat apa itu perampasan aset? Perampasan aset itu pisau bermata dua. Pisau itu jadi senjata tergantung siapa yang megang. Kalau koki yang megang, bisa jadi makanan enak. Jadi makanan enak, kasih ke rakyat, bergizi. Insya Allah gratis. Tapi kalau di tangan rampok, siapa yang dirampok? Si Lembong dah. Lembong lebih lucu lagi nasibnya. Ya udah gitulah, yang kayak kemarin Pak Mahfud udah bilang. Yang diusut cuma si Lembong, nggak dari yang kemarin tuh terakhir jabat. Ya udah, nasib lo. Apalagi kalau perampasan aset ini. Makasih Pak ya. Nah, kalau saya Pak ya itu aja lah, sebab komentar semua itu bagus sekali semua Pak itu. Nah, tapi yang saya itu ya, kalau tentang korupsi ini, kalau hukumnya ya bisa jelas, tapi yang dikorupsi itu balik lagi ke negara itu. Kalau hukumnya ini nggak apa-apa, biar aja gitu. Nah, tapi kan haram kita dari para Prabowo ini yang mau bereksekusi benar-benar ya mudah-mudahan aja lah. Nah, lagi-lagi gini Pak. Tadi di persidangan itu kok dibilang ada lagi katanya, dibilang lagi itu yang dikorupsi itu katanya lagi baik lagi orangnya katanya. Bayar katanya dipuji lagi. Aduh, udah korupsi dipuji lagi. Nah, itu dia Pak. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Tadi semua sudah lengkap, ya kan? Tapi tidak mungkin bisa tuntas korupsinya di Indonesia. Karena sumber korupsinya itu ada di Raja Jawa. Nah, jadi nanti kalau bisa dibahas itu bagaimana Raja Jawa masuk dalam nomor 2 peringkat
presiden terkorup di dunia. Oke. Ya, itu aja. Oke, kalau itu ditangkap baru selesai. Kayaknya kita udah bahas masalah korupsi di Pas FM udah banyak berjilid-jilid lagi ya. Dan selalu ya begini, vonisnya ringan gitu. Padahal waktu kita awal dengar kasus 300 triliun tuh, wah kita wahnya tuh sampai ngiler gitu ya. Jadi seolah-olah ini uang negara bener-bener nih bisa dikembalikan atau gimana gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya udah nggak ada jalan satu-satunya memberantas korupsi, hukuman mati beres udah. Pasti 1-2 contoh hukuman mati orang pasti kapok takut. Kalau cuma hukumannya masih berhitung tahun-tahunan ya seperti ini sampai tahun depan juga gitu. Jadi ya harus hukuman mati udah pasti itu. Iya. Itu aja Bu opini saya Bu. Oke. Menanggapi korupsi kan dari tahun ke tahun kita nggak pernah berkurang ya. Iya. Ini selama kita tidak tindakan pencegahan sampai kapanpun akan tetap negara kita dipenuhi dengan para koruptor. Ini kalau seandainya sekarang Pak Prabowo sama pemerintahan yang lain mereka bekerja sama membuat sebuah peraturan di mana untuk menghukum mati sekarang itu pasti tidak bisa Bu, karena semua ya kalau kita kumpulin oknum itu mungkin satu parlemen bisa hampir 80% yang mungkin terjerat. Tapi kalau kita mau pencegahan ya bikinlah peraturan siapa yang korupsi di bulan sekian ke atas mereka hukum mati, tapi sisanya tetap memakai hukum yang sekarang. Mungkin itu akan memberikan apa ya, setidaknya tidak akan ada lagi orang yang berani korupsi ke depannya. Atau saya lihat di TV kalau Pak Jokowi ditanya bilangnya hormatin aja hukum. Hukum harus dihormatin. Memang iya hukum harus dihormati, betul dong. Tapi pakai duit bisa diatur. Iya. Hormat duitnya apa hormat apa ya? Saya rasa Jokowi juga tahu. Hormatin. Terus saya pikir hormatin pakai duit bisa diatur, bagaimana dihormatin loh? Asal duitnya banyak ya. Hormatnya pakai duit banyak ya. Begini Bu ya, kalau menurut saya tuh korupsi di Indonesia tuh udah nggak ada habis-habisnya ya, berita gituan loh. Jadi yang ada tuh rakyat yang jengkel gitu. Jadi bagaimana? Jadi yang ini korupsi, yang ono korupsi. Udah gitu 300 triliun cuma 6 tahun. Kita bisa saja contoh gitu ya, seperti kayak Cina gitu. 6 triliun yang belum lama itu sumber itu apa ditembak mati. Coba contoh lah itulah. Kita jangan ngeliat jauh. Kita itu 1 miliar lebih penduduknya bisa sampai begitu, bisa tunduk. Ini kita cuma 270 jutaan. Masa nggak bisa nggak usah bikin hukum mati nah. Itu yang di Senayan DPR itu tanda tangan sampai sekarang belum ada. Jadi yang ada ya yang ada korupsi lagi. Saya pikir pemain-pemain itu Pak Jokowi ya presiden dianggap sebagai hebat bisa ngatasin, ternyata sama juga. Udah nggak ada habisnya, nggak ada gunanya semua. Itu sih Bu kalau menurut saya ya. Intinya cuma satu Mbak. Itu kalau dengar sampai triliunan, hukum cuma 5 tahun, 6 tahun, di pengadilan berlaku sopan, tidak pernah dihukum, itu mah udah basi lah. Padahal korupsi itu kan kejahatan yang luar biasa. Jadi intinya kalau mau di trace back itu mau diperiksa hakim-hakim, nggak usah jauh-jauh, diperiksa aja rekeningnya. Suruh dia buka aja rekeningnya, suruh menteri kehakimannya yang punya kewenangan periksa aja rekeningnya, periksa ke rumahnya, itu pasti uangnya numpuk yang baru masuk itu sudah pasti ya, saya berani jamin itu 1000%. Cuman masalahnya tadi kata Pak Roman, berani nggak Prabowo dan orang-orang kabinet yang baru ini punya komitmen memperbaiki bangsa ini dari korupsi. Karena penyakitnya di sini yang paling gawat di negeri ini hanya satu, korupsi, koruptor. Nah kalau itu bisa diberantas aja, nggak usah banyak-banyak lah, 50% dulu deh, dari mulai pejabat-pejabat tingginya ya. Itu saya jamin negara ini ke depan mungkin kursnya langsung turun tuh, dari 16.000 bisa jadi 12.000.
Ya, tapi kita nggak tahu nih seberapa berani Jenderal Prabowo ini melakukan itu. Ya, karena kan kita tahu sendiri dikelilingi juga orang-orang yang punya kepentingan gitu loh, Mbak. Situ pentingnya ya. Ya udah, kita cuma lihat aja kita mau kemana nantinya, Mbak. Itu mendingan sudah ada hukumannya dijatuhkan. Iya. Memang sangat tidak adil, ya kan? Kerugian negara dengan hukuman yang mereka terima sangat tidak adil. Tapi menurut saya sudah bagus lah, sudah ada dijatuhin hukuman. Yang parah kayak nih Airlangga itu, CPO, ya kan? Yang import gula banyak itu kasusnya. Bobby yang Blok Medan, nikel yang 5 juta ton itu sama sekali nggak ada bentuknya, lebih parah itu. Kalau sudah dijatuhin hukuman ya itu wakil Tuhan hakim. Kita nggak bisa ngomong AEIOU lah, sama mereka keluarkan kebijakan. Kita sebagai rakyat kecil susah mau komplain, mau rame-rame PPN diteriakin baru turun. Itu juga didengerin. Tahu itu akibat kalau nggak diturunin, ya kan? Jadi yang kita mau bilang hukum yang mana adil, yang mana nggak adil tuh semua nggak adil tuh. Penguasa pejabat punya hukuman lebih parah itu. Ya kan, kalau kita mau jujur, kita sebagai rakyat kecil, ya kita mau teriak apapun, aduh, ya kan, sebelum berkuasa mereka janji, sumpah dengan kitab suci. Apa sih yang nggak berani mereka? Ya toh? Nah, kalau bilang adil, memang di negara ini tidak ada yang adil. Coba kasih tahu mana yang adil sih? Yang adil itu mereka hukum rakyat kecil yang malingin pepaya 1 biji. Nah itu dihukum itu. Gila itu. Malingin kayu dihukum berat. Giliran mereka-mereka yang punya kuasa, itu kan kalau bilang timah, adminnya kan sudah ketahuan siapa itu adminnya dulu. Jenderal kan? Tentu enggak. Bukan kita bilang apa AEIOU lah. Kalau bilang keadilan udahlah, nggak usah cerita. Indonesia itu namanya. Kalau mau tunggu ada keadilan, aduh kacau entah kapan adanya. Terima kasih. Ini saya bilang ini negara hukum yang rusak ini. Rusak sekali ini. Itu nggak ada alasan Eko Haryanto bilang pulang punggung keluarga. Iya. Ya, sopan. Semua kalau di pengadilan sopan semua. Takut. Yang tadinya nggak pakai jilbab pakai jilbab. yang tadinya tidak pakai baju koko pakai baju koko, pakai topi kopiah. Agar ada nilai. Ini nggak benar, ini nggak sesuai. Jadi keadilan Indonesia itu hanya ada di mesin ketik. Tidak di mana-mana. Nggak adil. Jadi nggak jerah mereka semua kalau begitu ceritanya. Nangis, waduh, membuat orang bersimpati, berempati. Nah, itu nggak bisa begitu. Dia nyolong itu banyak banget, kalau ada 300 triliun. Kalau Prabowo aja marah Pak Presiden bilang harus 50 tahun. Itu 50 tahun, jangan 20 tahun, 50 tahun atau 100 tahun, seumur hidup dia harus mati di situ. Itu baru namanya keadilan. Jadi orang takut. Seperti di Cina nih kemarin, cuma berapa dolar ya? Itu dihukum mati langsung. Nah itu tidak ada hak asasi manusia di situ. Dia juga melanggar hak asasi manusia. Dia nggak memikirkan rakyat. Rakyat itu manusia juga, punya hak asasi juga. Bukan dia doang yang punya hak asasi. Rakyat kita ini semua punya hak asasi. Sama-sama saling asi asuh. Jangan begitu ceritanya. Kalau begini ceritanya Erina Lim gitu kalinya. Itu kan faktanya udah jelas. Jadi Hakim Eko Haryanto ini tidak mempunyai rasa keadilan. Tapi memang dia punya wewenang, punya otoritas. Kita mau ngomong apapun gak ada pastian tadi, kita nggak bisa. Ya begitulah ceritanya. Jadi yang jelas di Indonesia ini akan terpuruk terus
Karena apa? Orang ya korupsi paling remisi paling menjalankan 1 tahun, duit nggak disita, ya kaya lah udah. Itu modelnya, banyak yang begitu. Jadi makanya orang berlomba-lomba jadi anggota DPR, jadi pejabat tinggi, jadi menteri. Ya model Juhas, Erlangga Hartarto, mana? Terus Blok Medan, mana itu yang diganggu gugat, tak petik? Nggak ada, karena di situ ada orang kuat, ordalnya banyak. Terima kasih. Saya ingin mengajak kita semua melihat persoalan ini secara lebih utuh ya. Harvey Muiz, Helena Lim adalah pemain-pemain kecil di situ. Harvey Muiz itu hanya perantara. Kenapa jadi heboh? Karena dia adalah suaminya Sandra Dewi. Helena Lim adalah selebgram. Jadi seakan-akan sekarang mereka yang menyebabkan kerugian 300 triliun. No, Harvey Muiz hanya perantara. Helena Lim hanya dia menangani jual beli valuta asingnya itu. Situ mereka salah harus, tapi kita jangan lupa harus lihat pemain yang harus bertanggung jawab secara menyeluruh adalah jelas orang-orang dari PT Timah. Apakah kita semua pernah mempersoalkan deh orang-orang PT Timah? Kita lupa sekarang ketutupan Harvey Muiz dan Helena Lim. Coba lihat orang PT Timah yang sudah mulai dihukum cuma dapat berapa hukumannya sih? Jadi itu saya ngajak kita semua lihat persoalan ini secara utuh. Jangan, saya nggak tahu apakah memang disengaja dilarikan ke Harvey Muiz yang seakan-akan menjadi pelaku utama. Harvey Muiz cuma perantara deh di situ. Oke, terima kasih. Nah sekarang kita mau dengerin omongan Pak Prabowo. Kelihatannya bombastis gede, tapi kalau saya bilang kayaknya omong-omong seperti yang Pak Rudi tadi bilang, itu kayak orang nggak ngerti hukum. 50 tahun kan nggak ada memang di itunya. Ya kalau memang punya itu nggak usah ngomong besar lah, langsung aja bikin perpu untuk apa perampasan aset gitu kan. Dan kalau seperti yang Bu Mila udah sering kali ngomong, DPR tuh udah nggak bisa diharapin. Jadi makanya kalau harus benar-benar mau dirombak, harus rombak dari DPR-nya semua dibubarkan, bikin sistem yang baru. Pak Prabowo mungkin bikin satu gimana ya, ini sesuatu yang agak susah ya seperti nggak akan perang bahasa itulah pakai berat ya. Kita nggak habis pikir gimana caranya ya, nggak ada, belum kepikir lah. Itu harus ada satu yang benar-benar revolusioner lah itu sih. Oke, Nana Amelia.